ingatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini untuk menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah. Kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya bersalawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Amin amin rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Pengajian Masjid Al-Muhajirin, Bapak Rusdiawan Sos beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua STM Al-Muhajirin yaitu Bapak Ian Hari Fauzi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Safen Effendi SPDI MPD yang akan memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pemiritan, dan yang saya hormati para tamu undangan sekalian. Adapun saya di sini sebagai protokol akan membantu acara pada malam hari ini dan membacakan tata tertib acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol yaitu saya sendiri. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Meifa Taskia beserta sari tilawahnya oleh saudari Fatia Amelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يعاد المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat tuh ya, kalah semangatnya sama anak-anak tadi yang baca surat Al-Balad sama An-Naba sama Al-Lahab ya. Ulang sekali lagi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Ketua BKM, STM serta seluruh pengurus, para alim ulama, tuan-tuan guru. Alhamdulillah tahun ini sudah ada kemajuan Masjid Al-Muhajir ini. Ada penampilan anak-anak, penampilannya baca ayat hafalannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi penghafal Al-Quran anak-anak di komplek ini. Apalagi di depan sudah ada rumah tahfiz, banyak hafiz-hafizah di sini ya, khusus perempuan itu ya. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah, pada malam hari ini kita akan seperti yang disampaikan oleh Bapak BKM, dari tahun ke tahun itu aja nih, ya Pak. Dari tahun ke tahun surah Al-Isra itu aja. Ceritanya yaitu itu juga. Tapi tak salah kalau kita itu mengulang kembali, merefresh kembali pemahaman kita, dan tidak hanya sekedar dipahami tapi diamalkan. Jadi Allah katakan dalam Quran surat Al-Isra atau Bani Israil yang dibacakan oleh qari kita dan sari tilawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ayat ini Allah mulainya dengan kata subhana, yang artinya itu adalah maha suci Allah. Biasanya kalau Allah mengatakan dengan kalimat subhana di awalnya, berarti kejadian yang akan terjadi itu luar biasa, istimewa. Ya, saking luar biasanya banyak orang yang murtad, banyak orang yang kafir, banyak orang yang keluar dari ajaran Rasulullah pada saat itu ketika mendengar cerita Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena tidak bisa dicerna akal. Coba bayangkan kata Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan
Subhanalladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana, Bu? Di Mekah, ya. Di Mekah. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestina, Pak. Mekah ke Palestina ini berapa kilometer? Hah? 5.000. Jauh kali ya, Bu ya? Ada sini sampai Pajak Melati. Nah, mana lebih jauh? Banyak berbeda sama Melati, sama Mekah ke Palestina. Ada yang bilang itu 6.000 kilo atau 500, ada yang bilang 500 kilo atau 600 kilo. Kalau ditempuh pakai naik unta, Pak, zaman dahulu itu, zaman dahulu itu binatang yang paling cepat larinya itu unta. Kalau ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik unta itu sekitar kurang lebih 30 atau sampai 40 malam, 1 bulan. PP 2 bulan. Tapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa lagi naik lagi sampai langit 7, langit 2, langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rob, sampai ke Arsy. Ya. Turun lagi sampai ke Mekah cuma Lailah. Lailah itu artinya apa? Sebahagian kecil malam, sebagian. Maka ulama ada yang mengatakan itu terjadi cuma sekitar 7 jam. Mana mungkin bohong ini? Mungkin terjadi itu. Maka pada saat itu banyaklah orang yang setengah-setengah imannya jadi kafir. Tapi yang imannya itu kuat makin tambah kuat. Wah, ini mukjizat ini. Nah, itu ya. Jadi ketika Rasulullah, makasih ya, udah tambah kita anggota BJ. Mantap ya. Gaji BJ. Jangan-jangan mau nikah BJ. Kader dulu, kader ya. Itu pilih ya. Nikah. Rasulullah itu waktu mau di Isra Mi'rajnya enggak dikasih tahu Pak sama Allah, Pak. Enggak dikasih tahu, mendadak. Lagi santai-santai Rasulullah tiba-tiba dibawa sama malaikat Jibril, dibawa kemudian dibelah dadanya. Nah, ini jangan dikupas. Ini saya kupas dari segi tasawuf. Jadi Rasulullah itu, Pak, Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali. Ketika usia 4 tahun, ketika Rasulullah itu disusui oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ya, saat itu usianya 4 tahun dibelah sama malaikat Jibril. Ini mau dinaikkan lagi sama Rasulullah, sama malaikat Jibril, dibelah lagi dadanya. Belah. Ini belahnya enggak belah cecek. Belah betul. Ya. Ini kayaknya anak-anak biasanya belum buat kue ini kayaknya. Kalau dari kasih kue mesti lari nih keju belakang. Ayo anak-anak sekalian, mau dengar? Mau dapat kue? Hah? Nanti kalau yang bisa jawab Ustaz, bisa jawab pertanyaan Ustaz, double kue nanti ya. Oh, kayak di sekolah ya. Nah, ayo tertib dulu. Lipat tangannya. Nanti Ustaz tanya. Dibelah dadanya, Pak. Dibelah dadanya, kemudian dibersihkan kolbunya sama malaikat Jibril lah dengan apa? Air Zam-Zam. Dibersihkan bukan berarti hati Rasulullah itu kotor, Pak. Tidak. Ya. Jadi sudah bersih, dibersihkan, kemudian diisi 2 isinya. Hikmah dan iman. Jadi cari guru. Cari guru yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu hikmah. Supaya apa? Supaya ada bekal kita nanti beramal dengan ilmu tadi. Kemudian dunia, ya, Rasulullah dipanggil oleh nenek-nenek, kemudian Rasul tidak menjawab, tidak menolehnya, ternyata itu dunia. Ini apa maksudnya? Bahwasanya
umat Nabi Muhammad itu akan digoda oleh dunia. Hayya 'alas shalah, masih ngelap kereta, ngelap mobil, nah itu digoda deh sama dunia. Nantilah belum komat, wah filmnya mobil kan Pak. Udah komat nantilah masuklah satu rakaat, habis itu hilang terus. Tak sholat maghrib. Itu godaan yang terbesar dunia. Maka banyak umat Nabi Muhammad itu yang hubut dunia, terlalu cinta dia kepada dunia. Yang kedua, iblis. Godaan manusia, godaan umat Nabi Muhammad yang terbesar itu selain dunia apa iblis? Iblis itu akan selalu menggoda umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, ada beberapa teori, beberapa godaan-godaan yang akan digoda, yang akan diluncurkan godaan itu oleh iblis. Yang pertama apa? Yang pertama digoda ini dia. Iblis itu suka goda ini. Udah ngapain lagi kau sholat? Ngapain lagi ibadah? Percuma ya kau ibadah susah juga. Cuma ya kau ibadah sakit juga. Digoda kita. Oh betul juga ya. Terakhir malas sholat. Terakhir malas ibadah. Saya kalau itu Cino loleng itu aja nggak ibadah kaya. Nah itu godaan iblis Pak. Hati-hati itu Pak. Dibuat kita malas ibadah, disibukkan kita oleh dunia, kepentingan dunia. Maka ada orang yang Pak, ada orang yang soleh, rajin sholatnya, dibawa amalnya itu sama malaikat, langit pertama nggak tembus. Orang sholat dia, sholat tahajud sampai buka ini, sampai hitam, bentol besar, hitam, saking banyaknya sujud, kakinya ini sampai bengkak. Baca Quran gak pernah tinggal, tapi begitu dibawa amalnya itu sama malaikat, langit pertama gak jebol Pak. Gak jebol. Kenapa? Apa kata malaikat? Ini amalan siapa? Amalan si fulan. Ulangkan. Gak diterima. Kenapa? Dia suka gibah. Digoda dia. Setan itu suka goda. Rajin sholat tapi rajin juga, udah ciptakan aja itu sebulan itu. Gosip lawan. Godaan yang kedua masuk, ya kan? Yang lain akhirnya di masjid pun menggosip, di wirid pun gosip. Tapi bukan jamaah wirid sini Bu, sini nggak ada yang ngaku. Sana, pokoknya di sana nggak tahu lah tempatnya apa namanya nggak tahu. Sekarang ini Bu gibah, ada gibah online, hati-hati. Gibah online pun ada, bukan jualan online aja yang ada. Gibah online pun ada. Gibah melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui handphone. Walaupun HP jadul, SMS, tapi SMS yang ceritain suami orang ya gibah juga namanya. Hilang kan dipakai. Langit pertamanya nggak tembus. Padahal sholatnya luar biasa, imam dia tiap hari. Tapi nggak tembus langit pertama. Kenapa? Karena digoda sama iblis. Rajin sholat tapi suka gibah, hati. Oh, gibah sudah selesai, dia sudah tobat, sudah tidak mau gibah lagi. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Quran rajin. Dinaikkanlah sama malaikat. Langit pertama lewat Pak, tuh lewat. Langit kedua tak lewat. Oh, si fulan ini memang gibah dia sudah nggak lagi dia. Ini godaan iblis sih Pak. Dan cerita godaan iblis tadi, perjalanan Rasulullah tadi. Ini gibah ini udah lewat, dia udah gak pernah lagi mau gibah. Udah gak mau, pokoknya setiap wirid dia baca zikir, habis siap wirid pulang. Siap wirid pulang. Siap wirid pulang. Biasanya setiap wirid nunggu dia sampai orang pulang baru dia pulang. Cari lawan ngomong. Ini enggak, udah siap wirid pulang. Udah tobat ya dari gibah. Oh iya, tapi langit kedua gak terima malaikat. Pulangkan ini. Loh kok gitu? Tapi sudah gak gibah. Iya, dia memang gak gibah, tapi amal dia itu bukan karena Allah. Dia beramal itu karena kepentingan dunia. Sholat duha bikin kaya, zikir bikin ini, ya kan? Ada kepentingan dunia. Dia ibadah itu untuk menarik kepentingan dunia.
malaikat langit kedua Pak. Itu iblis juga itu Pak yang goda itu Pak kayak gitu. Udah kau sholat tuh kan tuh udah. Karena sudah tidak lagi dia ibadah karena makhluk. Langit ketiga tak lewat juga. Loh kenapa ini amalku dikembalikan? Kata malaikat, kau beramal dulu ada sombong. Kau sombong dengan jubahmu, sehingga kalau nengok orang yang nggak berjubah, ada apa-apanya. Coba orang putih terus. Sombong karena kesolehannya. Imam dia, Allah, apa ya kalau imam yang imam ya, bukan aku nyindir nggak. Allahu Akbar, wajah kali ayatnya bu, sampai begini lah kakek-kakek itu tuh kau. Dalam hati itu kurang ajar juga imamnya. Bukan datang lah imam tadi itu ya. Padahal dalam hati imam itu, aku baca panjang-panjang ini biar didengar orang, biar tahu orang sholat itu habis Quran. Sombong, nolak itu bu malaikat ketiga. Langit ketiga gak tembus. Iya. Habis Quran, baca Quran tadi. Kalau dianya, aku nanti kalau baca Quran bagus suaraku nih, pasti nanti Bang Mirja sayang. Ini cerita ini ada di Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Kenapa ini? Oh, karena engkau ibadah itu ada ujub. Memang kau tak sombong, tapi ujub. Beda sombong sama ujub, Pak. Kalau sombong tadi mengaku dirinya itu paling hebat, menganggap orang paling rendah, menganggap orang rendah daripada dia. Kalau ujub tidak. Ujub itu mengaku dia itu menganggap bisa sholat itu karena kekuatan dirinya. Dia bisa berangkat ke Isra Mi'raj itu karena dia sehat. Itu ujub namanya. Nah, dia bisa bangun tahajud itu karena dirinya. Itu ujub namanya. Lantas yang betul bagaimana? Kalaupun kita tahajud, kita sholat, kita bisa ibadah, itu adalah bimbingan Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat. Banyak orang yang lebih sehat dari kita tak bangun tahajud. Kenapa? Karena tak dapat taufik bimbingan Allah. Ujub itu godaan iblis itu. Udah, kok paten kok. Itu iblis kadang gitu, Pak. Udah rajin minta tahajud, paten kok. Pokoknya kakek ini belum buka pintu dia udah datang. Udah datang, dia yang buka pintu semua ini. Ya, jam 4 dia sudah datang di masjid ini. Tapi di dalam hati dibisikin sama setan, sama iblis. Paten kau memang. Tak ada yang bisa nandingi kau. Paten kali kau. Kau bisa berangkat dari rumah ke sini itu karena kau hebat. Ada kekuatan itu. Iya juga ya. Gak ada di sini yang bisa nandingi aku paling cepat masjid. Nah, ujub. Nyangkut. Akhirnya dia bertobat dari ujub, tak lagi dia ujub. Langit pertama lewat dari godaan iblis tadi. Dia tidak mau lagi apa? Ibadah. Langit kedua tidak beribadah karena Allah udah, bukan karena orang. Yang ketiga tidak ada sombong lagi. Yang keempat sudah tidak ada lagi ujub. Yang kelima nyangkut lagi, Pak. Kenapa nyangkut? Kamu memang rajin sholat, engkau memang rajin tahajud, baca Quran, tapi di dalam hatimu ada iri, dengki. Nengok orang senang susah, nengok orang susah ketawa, itu iri. Dengki, pingin merebut kebahagiaan orang lain dengan jalan apapun, itu namanya dengki. Tak sampai amal ibadah kita sama Allah, Pak. Cukup sampai langit keempat saja lewat, langit kelima tak lewat. Dibalikkan lagi sama kita. Nah, ya, bertobatlah kita, sudah lagi kita itu ibadah, sudah tidak ada lagi rasa iri, hilang rasa iri itu. Akhirnya naik ke langit ke-6, tak juga tembus. Apalagi ini? Tidak usah tembus juga. Iya, ini karena kau ibadah, ibadahmu bagus, tapi kau tak peduli dengan lingkungan sekitarmu.
Itu juga godaan setan, Pak, iblis. Rajin sholat, tapi nggak peduli di sebelah rumah ada anak yatim tak makan. Rajin ngaji, ibadah haji berkali-kali, tapi ada tetangga yang tak makan, tak tahu kita. Tahu pun tak peduli. Gak guna mak sholat kita, gak guna ibadah kita, nyangkut sampai langit ke-6, sampai kepada Allah. Itu godaan dari iblis. Ada bencana, saudara kita di Cianjur misalnya, bencana gempa, tak ada sedikit pun risau. Hati-hati dulu, Pak. Gak ada sedikit pun risau. Jangankan berimpak, mau salah berimpak, paling gak mendoakan aja. Itu udah peduli kita itu. Ini gak ada risau. Saudara kita dibantai di Palestina, diam saja kita. Tak ada risau. Hati-hati, Pak, ibadah nyangkut di langit ke-6. Kita banyak harta, tapi kemanaan kita gak makan, kita biarkan, percuma. Gak nyangkut, gak sampai langit ke-6, nyangkut. Bisa langit ke-6 nyangkut ibadah kita, dipulangkan lagi. Ibu bisa makan enak, tapi orang tua di kampung makan gak tahu kita, gak peduli, percuma. Nyangkut ke langit, di langit ke-6. Peduli kepada manusia yang lain sekeliling kita, itu juga merupakan syarat diterimanya amal kita. Oh, sekarang dia sudah dermawan, Ustaz. Langit 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, 4 lewat, 5 lewat, 6 lewat, ke-7 tak sampai juga. Pulangkan ini, kata malaikat yang menjaga pintu langit ke-7. Gak mau menerima ini. Allah gak mau menerima ini. Bau amalmu ini busuk. Kenapa? Ternyata ada riya, keinginan supaya amalnya itu dipuji-puji, dilihat-lihat oleh orang lain. Riya. Langit pertama dipulangkan, tobatnya dari riya. Udah selesai 7 bisikan setan ini, barulah tembus langit ke-7, sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada mengapa Rasulullah SAW itu ketika dipanggil sama laki-laki, kakek-kakek, tidak memalingkan mukanya. Kenapa? Karena takut umatnya nanti dia menjadi budaknya iblis yang ibadahnya itu sia-sia. Karena digoda oleh iblis dengan 7 godaan itu. Ngeri juga ya, Pak ya. Jadi kita anggap kita ini paten kali sholat, ya, paten kali ibadah, belum tentu kita masuk surga. Apalagi yang gak sholat, apalagi yang gak ke masjid, apalagi yang gak ngaji. Itu maknanya perjalanan Rasulullah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW, Pak, naik ke langit pertama dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sudah sampai Masjidil Aqsa, naik langit pertama, kedua sampai ke-7, sampai ke Rob, sampai ke Sidratul Muntaha, jumpa sama Allah. Dikasihnya perintah apa itu, Pak? Sholat. Berapa rakaat? Berapa rakaat itu pertamanya? 50. Itu makanya Rasulullah itu balik komunikasi sama Allah, balik lagi, turun, balik lagi, jumpa Nabi Musa, balik lagi sampai 3 kali. Artinya apa? Kalau ibu punya hajat, mintalah ibu di sholat ibu itu terus menerus. Nah, itu maknanya. Jadi bukan berarti Allah itu tak tahu, bukan berarti Allah tak paham dengan kebutuhan ataupun kekuatan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah ingin Rasulullah itu bolak-balik dijumpai dia. Rindu. Allah sayang sama Rasulullah. Dan kita kok gak sayang sama Rasulullah? Selawat gak pernah. Bahkan ada yang bilang selawat bid'ah, ya kan? Nah, sementara Rasulullah dan malaikat pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Ayo selawat kepada kita. Sallallahu. Semua ayo. Ini selawat. Ayo selawat Rasulullah. Alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu
diamalkan. Ya, amalkan. Apalagi ngamalkannya itu habis sholat asar. Habis sholat asar itu amalkan. Hidup kita akan mudah dipermudah oleh Allah SWT. Kalau setiap habis sholat lebih bagus. Ya. Jadi ibadah yang tidak ada syarat itu selawat sampai kepada Allah SWT. Sholat kita belum tentu sholat, belum tentu sampai kayak tadi. Kalau selangkai 7 lapis langit. Ya, tapi kalau selawat tembus langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin-rajin bersolat. Kemudian kenapa perintah sholat? Isra Mi'raj itu kok nggak haji ya? Kenapa lah Isra Mi'raj itu nggak haji, Pak? Kenapa nggak puasa? Kenapa Isra Mi'raj itu tidak perintah umroh? Haji yang luar biasa dahsyatnya, ya kan? Kenapa, Pak? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang nggak apa-apa? Ada yang bisa jawab, Bu? Kenapa dia harus perintah? Kenapa perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah? Karena di dalam sholat itu sudah ada haji, cerminan haji, nilai haji sudah ada, nilai puasa sudah ada, nilai sedekah zakat sudah ada. Ya, Bu? Coba Bapak waktu sholat. Waktu sholat, adakah nilai haji di situ? Ada. Haji itu ada wukuf, diam. Ya kan? Di sholat ada diam. Haji itu menghadap ke Ka'bah. Kita sholat ada ke Ka'bah. Jadi di dalam sholat itu ada nilai haji. Di dalam sholat itu ada nilai puasa. Iya, waktu sholat tak boleh makan dan minum. Makanya perintah sholat itu yang dipilih oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Di dalam sholat itu ada zakat, ada sedekah. Ketika kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat dan sejahtera. Sejahtera itu kan cerminan zakat. Zakat itu supaya mensejahterakan orang. Doa di situ kita sedekahkan kepada orang lain. Bukan untuk kita saja, tapi untuk orang lain. Ya? Di dalam sholat itu ada semua ibadah itu cerminan itu di dalam sholat. Makanya sholat itu adalah merupakan apa, Bu? Syarat diterimanya amal yang lain. Nah, sholat itu tiang agama, tapi manikunum itu tidak sah. Yang kelima ya, yang keenam. Wahai Ali, aku sedih sekali karena waktu aku Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah ada perempuan yang wajahnya itu babi. Wajahnya itu babi berdua. Nanti banyak tuh. Nanti banyak belakangan. Nah, tapi badannya itu himar. Keledai. Badannya keledai, kepalanya berdua. Nah, mana itu? Ini ku tanya sama Jibril, ini apa lagi? Ini nanti gambaran umatmu ya Rasulullah. Banyak perempuan-perempuan yang suka mengadu domba dan memisahkan orang yang sudah bersatu. Pelakor. Ada juga rupanya pelakor masuk Isra Mi'raj. Sekarang banyak terjadi, Bu. Banyak. Udah bagus harmonis hubungan suami istri, gara-gara kita pulang. Gara-gara yang pelakor tadi itu hancur berantakan rumah tangganya. Berantem satu keluarga besar, dua keluarga besar, keluarga suaminya sama keluarga istrinya pecah belah, putus silaturahim. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Banyak, ya, hati-hati, hati-hati. Ku cintai ya suami, boleh suka cintai suami orang. Cukup satu aja nggak bisa habisnya itu, sama aja itu, ya kan? Sama aja itu. Yang penting kita niatnya ibadah karena Allah. Kalaupun dapatnya yang nggak kayak artis ya udah ikhlas saja. Ustaz, aku mengharapkan kayak artis tapi nggak kok kayak gini Ustaz. Ya itu takdir Allah, udah terima. Ya. Setiap takdir Allah pasti ada hikmah di dalamnya. Kalau tidak jumpa sama suami ibu, tak ada anak ibu, tak ada cucu ibu seperti ini cantiknya. Yang terakhir, yang ketujuh, ya Ali, bagaimana aku tak menangis ketika aku Isra Mi'raj dipertontonkan, ditunjukkan oleh Allah ada seorang perempuan
yang wajahnya itu seperti anjing, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya api, dan api itu keluar dari tubuhnya. Utanya sama Jibril, iki opo men? Apalagi lah Jibril? Ya Rasulullah, ini gambaran umatku ya Rasulullah. Banyak nanti umatmu perempuan-perempuan yang suka mengadu domba. Riuh, memang dia gak memisahkan, tapi dia adu domba. Dia adu dombanya keluarganya. Diasutnya suaminya, mas ini bagianmu kecil kita pembinaan mental, pembinaan akhlak. Bagaimana cara membina akhlak itu? Dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Gak ada cerita sholat. Ya, untuk membentengi diri kita dari godaan dunia dan godaan iblis laknatullah alaih, benteng yang paling pertama adalah sholat. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Paman akobatin, siapa yang menegakkan maka dia berarti menegakkan agama Allah. Waman taroka faqad adamatin, siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti dia merubuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merubuhkan agama Allah, berarti kita menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu, ya. Siapa yang dia tidak sholat Isya, maka satu kali saja, kata Rasulullah, tanpa ada sebab yang jelas, maka Allah akan cabut keberkahan umurnya, Allah cabut keberkahan hartanya, Allah cabut keberkahan hidupnya. Maka jangan sampai tinggal sholat Isya. Siapa yang gak sholat maghrib satu kali saja tanpa ada ujur yang jelas, maka sama dosanya dengan orang yang berzina dengan ayah atau ibu kandungnya. Satu kali aja. Siapa yang tidak sholat asar satu kali saja tanpa ada ujur yang jelas, maka sama dosanya dengan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Siapa yang tidak sholat zuhur sekali saja tanpa ujur yang jelas, sama dia dengan orang-orang yang membunuh 100 muslim. Membunuh 100 muslim. Siapa yang tidak sholat subuh sekali saja tanpa ada ujur yang jelas, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Sakor selama 63 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun perjalanan. Bayangkan, kali 63 tahun. Satu hari 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan ibadah sholat kita dan kita didik anak-anak kita ini untuk rajin sholat. Ya, kalau kita dulu lupa kita sholat dan kita sholat mengenal sholat itu di waktu tua, jangan sampai itu terjadi sama anak cucu kita. Sekarang sudah ada madrasah, sudah ada meja yang ngaji, sudah ada tahfiz Quran, tak ada lagi istilah tidak mengaji, Bu, ya. Karena anak ini tadi sudah banyak hafalan, alhamdulillah. Ini tuh cukup, Pak. BKM pun harus didukung. Kalau bisa ya ngajar itu sejahterakan supaya dia fokus. Ini enggak ngajar ingat beras kemana, aku nyari beras ini kemana ya, enggak, saya enggak konsentrasi ya. Dengan orang ngajar bahasa Inggris saja gajinya 4 juta, ngajar ngaji 5.000, itu pun nunggak 10 tahun. Nah, ada sini nunggak juga enggak? Enggak kerja gratis ini. Oh gratis, masya Allah, mudah-mudahan kerja ini. Ada 2 gratis, Pak. Gratis pun kadang-kadang malas juga ya. Yang bahasa Inggris yang bayar 400.000, 4 juta 1 tahun, dipalarnya sampai ke Waikiki sana, di kupon-kupon apa itu. Padahal nanti waktu mati kan yang ditanya itu kondisioner, nggak ada itu. Waktu mati itu ini waktu ngaji itulah. Tapi anak kita nggak kita ngajikan, kita leskan bahasa Inggris. Bukan berarti les bahasa Inggris itu nggak bagus, tapi kalau bisa udah pandai bahasa Inggris, pandai bukan ngaji. Kalau bisa lebih pandai lagi ngaji dulu baru bahasa Inggris, itu lebih paten lagi, Bu. Ya, ini bahasa Inggris dulu,
baru ngaji dia. Udah tua baru belajar ngaji. Jangan. Ya, kita jadikan pelajaran, Bu. Hari ini aku baru tahu sholatnya ketika usia muda tua. Anak-anak kita, cucu kita jangan. Dari mulai kecil ini sudah diajarkan sholat. Akhirnya walaupun ngajar ngaji, jangan ngaji aja yang diajarkan. Sholatnya gimana, toharonya gimana, cara wudhunya gimana. Dari sekarang, kalau bisa masjid inilah jadi sentralnya, Bu. Ya, masjid ini jadi sentral untuk mendidik anak-anak kita. Jadi syiar itu hidup. Syiar di masjid apa namanya muhajirin ini hidup. Donatur pun jangan pelit-pelit kali. Itulah tabungan ibu nanti di akhirat. Ada rumah tapis itu, jangan pelit-pelit kali sama rumah tapis kita. Ya, ini Bu, walaupun rumah tapis ini, walaupun anak kita tidak ada, berkahnya itu masuk dia ke rumah itu. Orang ini ngaji, baca Quran, berkahnya itu masuk, tak tampak kita ini, berkahnya masuk ke kampung itu. Ya, kan ada ayatnya itu kan. Apabila satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari mana-mana saja, dari langit, dari bumi, dari atas, dari bawah. Satu kampung itu dapat berkahnya. Jangan pelit-pelit. Dunia ini apa yang kita cari? Amal yang kita cari. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah, ayo kita rajin sholat. Meriahkan, ramaikan masjid ini, Bu. Ya, yang laki-laki ke masjid lah pula. Ya, jangan pula di rumah aja pakai roh, ya kan? Kata-kata yang sobat kan gitu. Kalau laki-laki nggak ke masjid suruh aja pakai roh dia, kan gitu. Ayo beriakan masjid ini. Paling tidak subuh rame. Nah, ini subuh cuma ketua sama sekretaris bendahara aja. Ya? Enggak, Pak? Oh, dan ketua nggak ada pula? Oh, ketua ada. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.